Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasul. Selamat pagi, selamat siang bagi yang sedang menonton video ini. Nah, video ini adalah salah satu materi yang ada di manajemen pemasaran yang akan membahas tentang apa itu segmentasi pasar. Dan topik ini adalah topik keempat ya dari pertemuan kita di manajemen pemasaran. Saya harapkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baik yang kelas di dalam kelas ini diharapkan untuk menontonnya hingga selesai. Setelah itu seperti biasa Anda buat komentar dari video tersebut di bawah video ini. Seluruh video ini diupload di Adlink ya, dan di attachment di Adlink. Baik, saya harapkan seluruh mahasiswa dapat menontonnya dengan atau menyimaknya dengan baik ya, tanpa membuka aplikasi lain. Tujuannya adalah agar Anda dapat mengambil seluruh informasi yang saya berikan. Terus di laporan Adlinknya juga menunjukkan nilai 100% ketika menonton, jika selesai menonton video. Mahasiswa-mahasiswi untuk diketahui juga bahwa mata kuliah ini terdiri dari 16 sesi ya, dan setiap sesi nanti selama pandemi ya kita lakukan melalui Zoom, Google Meet, atau menggunakan video, atau hanya tugas saja ya. Jadi ini kombinasi saja agar tidak jenuh ya di dalam perkuliahan. Oke, semoga Anda sehat semua ya. Untuk segmentasi pasar ya, segmen ya, berarti segmen sudah jelas ya. Segmen itu dalam arti bahasa Indonesia adalah pengelompokan, pengklasifikasian, mengurutkan ya bahasa Indonesianya, terus menetapkan ya, terus menyisipkan boleh juga ke dalam pasar ya. Jadi itulah arti dalam arti bahasa Indonesia. Di segmentasi pasar adalah pengelompokan ya ke dalam pasar-pasar tertentu. Kenapa perusahaan harus melakukan segmentasi pasar? Karena tidak semua pasar bisa dilayani oleh produsen. Tidak semua produsen bisa menyediakan produk untuk seluruh konsumen. Di dunia tidak ada ya yang bisa tidak ada di dunia ini perusahaan yang bisa menyediakan seluruh kebutuhan manusia, keinginan manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Contohnya perusahaan besar di Indonesia, coba Anda sebutkan Jarum misalnya ya. Jarum boleh lah ya, perusahaan terbesar pada saat ini di Indonesia. Cuman dia hanya bisa menyediakan rokok. Dia hanya bisa menyediakan bank dengan bank BCA-nya. Dia hanya bisa menyediakan mungkin Indofood ya untuk makanannya ya. Tapi dia tidak bisa bikin mobil, dia tidak bisa bikin perusahaan minyak, dia tidak bisa bikin perusahaan sepatu, dia tidak bisa bikin perusahaan perusahaan baju. Dia juga tidak bisa bikin perumahan,
dia tidak bisa juga bikin lontong sayur ya, dia tidak bisa juga bikin makanan rumah makan ya, rumah Padang, atau hanya untuk nasi goreng, teh telur, tidak bisa ya. Jadi perusahaan itu terbatas ya, tidak bisa menyediakan seluruhnya untuk produsen, sedangkan kebutuhan produsen konsumen ini tidak terbatas ya, unlimited. Selagi dia masih hidup, semakin nyawanya dikandung badan ya, nafsu dan hasratnya tidak akan pernah berhenti untuk mengkonsumsi produk dan jasa di dunia ini. Nah, dengan keterbatasan salah satunya tadi ya, keterbatasan modal, keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, keterbatasan jangkauan ya, keterbatasan keahlian, keterbatasan mesin, fasilitas dan sebagainya, maka perusahaan akan berusaha untuk menciptakan produk sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, sesuai dengan sumber daya manusianya, sesuai dengan fasilitasnya. Maka sebagian perusahaan memfokuskan pada satu dan menyegmenkan konsumennya, produknya kepada satu segmen saja ya. Tidak bisa dia mengambil seluruh segmen. Contohnya adalah Universitas Lancang Kuning ya. Dia mengambil segmen adalah segmen yang menengah ke bawah kemampuan orang tuanya ya. Terus mahasiswa yang di sekitar Fakultas Ekonominya, Hinas, Duri, Dumai, terus Pahlawan ya, terus Ukura, terus Panam ya, dan daerah-daerah di sekitar Unilak. Karena keterbatasan dan kemampuan Unilak untuk menjaga pasar di luar itu tidak mumpuni ya. Nah, dengan mensegmen itu maka perusahaan atau Unilak ini membuat dan mempositioning bahwa dia memang kampus daerah ya, yang mencoba menggali nilai-nilai budaya Unilak ya, atau budaya Melayu yang ada di Riau ini. Nah, dia mensegmen itu ya, maka segmen Unilak ini adalah untuk religius ya, keagamaan, terus orang-orang pedalaman, orang Melayu ya, terus orang di daerah sekitar situ, orang tidak mampu dan sebagainya, agar bisa kuliah di Universitas Lancang Kuning. Nah, itu di segmen. Beda juga dengan Honda ya. Honda memang menciptakan dirinya untuk khusus kepada sepeda motor saja ya. Segmennya adalah menengah ke bawah juga ya. Tidak, kalau ke atas dia gak akan milih itu ya. Mungkin dia akan milih Harley Davidson, milih Ducati ya, atau memilih BMW ya, yang mahal-mahal ya. Kalau di Indonesia ini segmennya memang ditargetkan kepada konsumen yang memiliki pendapatan menengah ke bawah ya. Jadi sekitar sebulan itu ya gajinya 5 juta atau 6 juta ya. Jadi dia bisa cicil motor dan bisa membeli motor. Nah, itulah segmennya ya. Segmen berdasarkan pendapatan salah satunya. Paham ya? Semoga mudah dipahami ya. Jadi di segmennya seluruh perusahaan mensegmentasi siapa yang disegmenkan, bukan produknya ya. Yang disegmenkan itu adalah konsumennya. Jadi konsumen itu seperti yang kita pelajari di pertemuan ke-1 dan ke-2, bahwa sebelum menciptakan produk ada namanya menciptakan kebutuhan dan keinginan. Nah, kebutuhan dan keinginan ini ya, kebutuhan dan keinginan ini di segmen ya. Siapa sih yang mampu membeli produk kita dengan segmen pendapatan, dengan segmen usia, dengan segmen sosial, dengan segmen budaya, demografi dan sebagainya. Nanti ditentukan di list ya. Jadi kalau Anda ingin buka usaha misalnya
bakso bakar atau jus, Anda lakukan segmen ya. Kira-kira segmen kita kepada konsumen yang mana ya. Pertama ya otomatis dia butuh minuman segar, segmen kita. Usianya mungkin remaja ya sampai dewasa. Pendapatannya mungkin umum ya. Jenis kelaminnya mungkin umum ya. Jadi terus jenis pekerjaannya mungkin mahasiswa SMA ya. Jadi di segmen sesuai dengan umur dan sebagainya. Nanti kita lihat bagaimana bentuk segmentasi dari setiap pasar ya. Itu pengantar untuk segmentasi pasar ya. Semoga mudah dipahami. Nah, segmentasi pasar adalah digunakan untuk memilih pasar ya, sasaran. Sasaran di sini adalah pasar konsumen ya. Konsumennya yang mana kita akan pilih dari mencari peluang atau merogot segmen pemimpin pasar, merumuskan pasar dan komunikasi melalui lebih baik ya. Jadi dia mensegmen hanya untuk memberikan pelayanan lebih maksimal kepada konsumennya. Jadi latar belakang segmentasi pasar adalah 60% kegagalan bisnis disebabkan karena gagalnya mendefinisikan pasar yang dituju. Bagaimana potensi mereka, apa yang sebenarnya ada di kepala mereka. Paham ya? Jadi gagalnya perusahaan itu salah satu hampir 60% adalah dia tidak tahu siapa segmen, siapa pasar, siapa konsumen yang akan membeli produk mereka ya. Contohnya ya di Pekanbaru, kalau kita buat atau jualan Ferrari di Pekanbaru, saya yakin tidak ada yang membeli ya. Habis biaya kita hanya untuk maintain ya, dan pergudangan dan menyimpan barang. Tapi ketika kita jual Honda, Yamaha ya, dengan segmen yang pas, maka sampai sekarang dia masih bisa bertahan ya. Jadi salah satu berikutnya penyebabnya terjadi kegagalan adalah perusahaan tidak mengetahui. Nah, balik lagi ke pertemuan 1 ya. Tidak mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Dia asal buat aja ya, nggak peduli mau konsumen suka atau tidak, yang penting kita buat saja. Nanti kita lihat konsumen suka atau tidak. Jangan ya. Itu akan menghabiskan bahan baku, akan menghabiskan waktu, akan menghabiskan resource, tenaga, pikiran ya, sumber daya, harus bayar gaji karyawan dan sebagainya. Jangan ya. Jadi pertama adalah kita lakukan riset pasar, apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita inginkan. Setelah itu baru kita ciptakan produk ya. Terus pengusaha lebih banyak melakukan ekspansi pada bidang-bidang yang tidak ia pahami ya. Kebanyakan ada aspek aji mumpung namanya ya. Jadi coba-coba, siapa tahu di sini ada peluangnya ya. Dia bikin usahanya di sini misalnya ya. Kira-kira nanti kita lihatlah ya. Yang penting kita melakukan ekspansi dulu ya. Tapi dia tidak paham. Misalnya dia pahamnya adalah makanan, tapi dia berubah ke coba mengekspansinya bisnisnya ke sawit ya, atau berubah ke elektronik. Tapi dia nggak paham ya. Dia paham hanya makanan. Maka akan berdampak buruk dan kemungkinan suksesnya juga semakin kecil. Tapi ketika dia bisnis di makanan, maka dia dulu buat lontong sayur, terus dia berubah ke pecel lele, terus dia berubah ke rumah makan, terus dia berubah ke nasi goreng, terus dia berubah ke minuman. Nah, itu masih berhubungan ya, dan kemungkinan untuk berlanjutnya juga semakin besar. Sehingga para pengusaha telah terjebak ke dalam sebuah kerumunan yang berkilauan tanpa memahami benar siapa konsumen yang dia bidik ya. Jadi sebagai marketing atau sebagai produsen, Anda harus jadi seorang sniper ya. Jadi sniper itu akan melihat targetnya ya. Kira-kira target kita siapa, maka dilakukan pembidayaan, maka dilakukan bidik. Jika memang sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditetapkan perusahaan, maka itulah segmentasi kita ya. Seperti juga ketika kita yang suka mancing ikan akan memakan
pancing kita atau umpan kita jika itu sesuai dengan keinginan kebutuhan ikan ya. Jadi kalau misalnya kita mancing di kolam, terus kita umpannya adalah kecoa ya, dan ikan yang ada di sana adalah ikan sepat misalnya ya, atau ikan sepat lah, atau ikan itu kecil-kecil, maka kemungkinan dia untuk memakan umpan kita tidak akan mungkin ya. Tapi ketika ada cacing dan ini umpan yang universal ya, maka kemungkinan yang bisa makan juga semakin banyak ikannya ya. Bisa ikan puyuh, bisa ikan sepat, bisa ikan nila ya. Tapi itu hanya ikan-ikan yang kecil-kecil ya. Tapi ketika kita ingin dapat ikan gurami, kita ingin ikan patin, maka umpannya juga akan berbeda ya. Apa yang biasa dimakan oleh ikan patin, misalnya dia suka dengan roti misalnya ya, atau dia suka dengan makanan umpan yang terbuat dari pakan ikan misalnya pelet ya, atau dia suka dengan yang busuk-busuk ya. Mungkin itu yang disukai oleh ikan, maka 100% pasti kita dapatkan ikan patin itu. Tapi kalau kita paksakan juga dengan umpan yang cacing ya, kemungkinannya kecil ya, kita akan mendapatkan ikan. Jadi filosofi memancing ikan hampir sama dengan filosofi segmentasi pasar ya. Jadi kita sebelum ke kolam itu ditanya dulu sama pemiliknya, observasi dulu ya. Kira-kira Pak, kolam ini ada ikan apa? Ada ikan ini, akan ini. Nah, kita harus tentukan yang mana yang akan menjadi target kita. Saya mau ikan patin, maka kita harus siapkan umpan-umpan. Umpannya tidak mahal ya. Umpannya mahal karena ikan yang ditangkap juga mahal. Begitu juga dengan produsen. Untuk mendapatkan konsumen yang mau bayar lebih mahal, maka produsen harus mengeluarkan biaya yang lebih besar ya. Seperti kalau ingin barang mewah, maka produsen harus menciptakan barang mewah. Yang pasti akan mengambil produk tersebut adalah orang yang kaya juga ya. Mungkin orang miskin ya, karena kemampuannya terbatas. Jadi hampir sama dengan menangkap ikan ya, atau memancing ikan di sungai atau di kolam. Paham ya? Jadi nanti kalau sebelum buka usaha, coba Anda memikirkan dengan filosofi mancing ikan tadi, kira-kira siapa yang akan kita pancing ikannya ya. Apakah anak SD? Kalau anak SD ya otomatis biaya produksinya kecil ya, biayanya murah ya, terus harus sehat dan higienis juga, mudah dipraktis dibawa. Maka nanti ada kerak telur, nanti ada minuman es ya murah-murah, dan yang kita dapatkan juga uangnya, profitnya juga rendah ya, karena biaya produksinya juga rendah, karena segmennya cuman itu ya. Tapi ketika segmen kita adalah ibu guru-guru, maka kita bisa tawarkan HP, kita bisa tawarkan baju bagus ya, atau kita tawarkan jilbab, atau kita tawarkan sepatu, atau kita tawarkan laptop. Nah, ketika itu kita butuh biaya lebih besar untuk memproduksinya, karena yang menangkap juga besar ya. Maksudnya kemampuan membelinya juga besar. Nah, itu ya latar belakangnya. Jadi segmentasi surat kabar contohnya ya, ini sebagai contoh. Ekonomi ya, SUA konten harian bisnis Indo Neraca, dia mensegmen pembacanya adalah orang yang suka dengan ekonomi ya. Jadi topik-topik ekonomi lah dibahas di dalam itu ya. Tidak ada topik gaya hidup, tidak ada topik gadget, tidak ada topik sport ya. Terus tidak ada topik kecantikan dan kesehatan, yang semua adalah topik-topik tentang kajian ekonomi. Tapi kalau ingin membahas tentang wanita dewasa ya bisa pakai Pembina, Nova ya. Tapi sekarang sudah jarang kita baca majalah di website, sudah banyak ya untuk website wanita. Lalu untuk ABG ada majalah gadis, mode, hai ya. Tapi nggak tahu, nggak ada lagi lah mungkin ya. Untuk untuk majalah-majalah ini mungkin di versi webnya sudah ada ya. Untuk sport, bola, motor, sportif ya, Anda bisa buka di
www.bola.com, isinya tentang sport ya. Terus gaya hidup bisa Menhealth, Sehat Tiara Jakarta dan sebagainya. Untuk komunitas bisa Pos Kota atau Koran MX ya. Bisa digunakan Tribun misalnya ya. Terus pria pembaca berita bisa Gatra, Forum Keadilan Penjimas ya. Nanti silahkan lakukan segmentasi produk lain, misalnya handphone ya, bisa produk untuk kecantikan ya, bisa untuk segmen sepeda motor ya, bisa segmen untuk kampus dan sebagainya ya. Jadi ini perbedaan ya antara konsep pemasaran massal dengan konsep pemasaran segmentasi. Pemasaran massal nomor 1 adalah berasal dari cara produk massal ya. Jadi diciptakan produknya untuk banyak orang ya. Seperti kerupuk ya, itu massal ya. Kerupuk apalagi dia tidak bermerek ya, kue ya, itu massal ya. Terus objektif adalah mendapatkan laba maksimum dari kegiatan produksi yang efisien dan skala ekonomis. Jadi dia memproduksi lebih banyak, dengan begitu dia bisa dapat untungan yang lebih besar ya. Contohnya ketika dia memproduksi sepatu 10, maka biaya operasional akan lebih tinggi ya. Tapi ketika dia memproduksi sepatu 1000, maka biaya operasionalnya juga akan semakin rendah, sehingga dia akan mendapatkan nilai ekonomis yang lebih tinggi ya. Terus adalah konsumen diperlakukan sama di seluruh wilayah ya, geografis dan produk dan promosi yang sama ya. Seperti perusahaan rokok, dia lakukan ke seluruh orang ya, siapa saja yang bisa melihat produk ini. Terus bersifat statik, sama dari waktu ke waktu ya, tidak ada perubahan. Seperti Indomie ya, sama semuanya ya, produknya tidak ada berubah apapun. Terus di perusahaan efisiensi bertahan dan waktu yang dengan membantengi anggaran iklan besar produksi ya. Yang paling dilakukan adalah perusahaannya lebih bertahan ya terhadap persaingan. Sedang pasar segmentasi ya berasal dari persaingan yang makin gencar ya. Jadi terlalu banyak persaingan, maka dia mencari ceruk pasar yang tidak dicari orang ya. Misalnya terlalu banyak orang cari nila ya, umpannya, maka dia memilih saja, ya udah cari aja ikan patin misalnya. Terus objektif adalah memenangkan persaingan dengan memperoleh keuntungan yang normal melalui kegiatan yang memuaskan kelompok konsumen. Jadi targetnya di sini adalah memuaskan konsumen. Kalau yang massal tadi tidak memuaskan konsumen. Terus konsumen memiliki karakter yang berbeda, diberlakukan berbeda-beda dengan produk dan cara komunikasi yang berbeda. Jadi setiap konsumen berbeda-beda ya. Nanti untuk pokok cara komunikasinya beda, untuk usia setahun sampai 2 tahun. Nanti yang 3 tahun beda lagi. Nanti yang untuk nenek-nenek beda lagi komunikasinya ya. Terus strategi bersifat adaptif, responsif ya terhadap perubahan-perubahan. Jadi dia cepat berubah ya, orang yang menggunakan segmentasi ini, karena dia mengikuti kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, ini dia segmentasi berdasarkan pendekatan demografis, geografis, dan geodemografis ya. Untuk demografis, dia menggunakan definisinya adalah usia, gender, pendidikan, pekerjaan, agama ya. Untuk geografis, dibedakan berdasarkan wilayah, tempat tinggal, Indonesia, pulau, provinsi, kota kecil. Untuk geodemografis, berdasarkan wilayah kawasan pemukiman, terus kode pos dan kelurahan. Untuk psikologis, gaya hidup, hura-hura, hedonis, rumahan, sportif, atau religius. Terus manfaat, skenarismen, suitable, dan weary, dan independen. Pemakaian pecandu, pemakai rata-rata, pemakai ringan, dan pemakaian berat ya, atau tidak pemakai. Teknologi menggunakan LD adapter, atau kesetiaan, sangat setia dan sangat tidak setia. Nah, itulah segmentasinya. Jadi untuk tugas kali ini adalah
Anda diminta untuk melakukan segmentasi berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lakukanlah segmentasi terhadap produk apapun ya yang Anda pahami. Anda buat dalam bentuk tabel ya, atau dalam bentuk nanti dikirim ke dalam Adlink ya. Thank you ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi tugasnya adalah Anda membuat segmentasi terhadap 8 segmentasi ini, terus dibuat deskripsinya dalam tabel. Misalnya demografi Unilag ya, usianya pasti segmennya adalah lulus SMA ya, 18 sampai 21 mungkin. Gendernya laki-laki dan perempuan. Pendidikannya pasti SMA. Pekerjaannya adalah rata-rata mahasiswa. Agamanya nanti ada Islam dan Kristen ya, kalau ada Hindu. Seperti itu ya. Nanti dikumpulkan di Adlink ya. Nanti saya sediakan insya Allah tempat upload tugasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.